Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan kalian semuanya dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia bersama Pak Rudi. Teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi kerajaan Islam, yakni kerajaan Islam pertama kali di Pulau Jawa. Kira-kira kerajaan apa ya? Bagaimana awal berdirinya? Bagaimana kondisi perkembangan kerajaan tersebut dan berbagai peninggalannya? Mari kita bahas bersama-sama, mari kita belajar. Indonesia merupakan negara dengan jumlah mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal ini tidak terlepas dari sejarah kerajaan Islam di seluruh wilayah Nusantara antara abad ke-13 sampai abad ke-18. Salah satu kerajaan yang berbentuk Kesultanan Islam ini adalah Kerajaan Demak. Teman-teman, kalian harus tahu, Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Letak geografis Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak berkembang dari sebuah daerah yang bernama Bintoro, yang merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Majapahit. Kekuasaan pemerintahnya diberikan kepada Raden Patah, yakni seorang keturunan dari Raja Majapahit, Raja Brawijaya kelima, dan seorang ibu yang menganut agama Islam dari Champa atau Vietnam. Dalam berdirinya Kerajaan Demak ini tidak terlepas dari jasa para wali songo. Hal ini lantaran Raden Patah sewaktu muda pernah belajar agama Islam di bawah pimpinan Sunan Ampel. Perkembangan kehidupan politik Kerajaan Demak. Setelah Kerajaan Majapahit mengalami banyak kemunduran, di Bintoro lahirlah Kesultanan Demak, di mana Raden Patah menjadi sultan pertama dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sudayu, Palembang, Jambi, dan bahkan di daerah Kalimantan. Pada masa pemerintahan Raden Patah dibangunlah sebuah masjid besar atau disebut Masjid Agung Demak yang pembangunannya dibantu oleh para sunan atau disebut juga wali songo. Sepeninggalan Raden Patah, Kerajaan Demak dipimpin oleh putranya yakni Pati Unus. Masa pemerintahan Pati Unus ini tidak begitu lama, namun namanya cukup terkenal loh, yakni disebut sebagai Panglima Perang yang memimpin pasukan Demak menyeberang atau menyerang Portugis di Malaka yang disebut dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor. Teman-teman, kalian perlu mengetahui Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah itu bertujuan untuk menggagalkan terjalinnya hubungan antara Kerajaan Pajajaran dengan bangsa Portugis saat itu. Akhirnya, armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak dan nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran karena terjadi adanya perang saudara, yakni Sunan Prawoto dengan Arya Panangsang. Dan dalam perkembangan Kerajaan Demak, teman-teman harus tahu Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang untuk menghindari perang saudara tersebut oleh Jaka Tingkir atau disebut Sultan Hadiwijaya. Teman-teman, sekarang kalian jadi tahu alasan kenapa Kerajaan Demak dipindahkan dan lahirlah Kerajaan Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya. Sekarang kita bahas perkembangan kehidupan Kerajaan Demak, bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya. Dalam kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak jauh berbeda dengan kehidupan sosial pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa kekuasaan Kerajaan Demak, kehidupan sosial masyarakatnya diatur sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, masih ada beberapa atau sebagian masyarakat yang menjalankan tradisi lama, yakni muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dengan tradisi lama Hindu-Buddha.
Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan pertanian, dengan lebih menitik beratkan pada sektor perdagangan karena letak Kerajaan Demak yang sangat strategis ya teman-teman, yaitu berada pada jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Perekonomian Kerajaan Demak berkembang dengan pesat dalam dunia maritim. Hal tersebut didukung oleh sektor pertanian yang cukup besar. Di samping itu, Kerajaan Demak juga mengusahakan kerjasama dengan daerah atau kerajaan-kerajaan kecil di pantai utara Jawa yang telah menganut agama Islam sehingga tercipta persekutuan di bawah pimpinan Kerajaan Demak. Kehidupan atau kondisi budaya masyarakat Kerajaan Demak dapat terlihat dari peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. Budaya Islam yang baru masuk ke Indonesia berpadu sempurna dengan budaya asli masyarakat setempat. Masjid Agung Demak adalah karya besar para wali yang menggunakan gaya asli Indonesia, yaitu atapnya bertingkat-tingkat dan memiliki pendopo atau serambi. Di komplek masjid pada bagian belakang terdapat makam. Di tempat itu dimakamkanlah raja-raja Demak dan sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Teman-teman, untuk lebih mengenal lagi Kerajaan Demak, kita lihat yuk berbagai peninggalan Kerajaan Demak yang ada. Keberadaan dari Kerajaan Demak ini diperkuat dengan bukti yang ditemukan ya teman-teman. Sebagian berupa bangunan dan sebagian lagi berupa properti nuansa Islam. Mari kita simak sama-sama. Yang pertama, pintu beledek. Pintu beledek atau disebut juga pintu petir merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu beledek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar, memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat di tengah sawah. Pintu tersebut lalu dibawa pulang dan dibawa ke Raden Patah. Kemudian pintu ini dipakai untuk pintu masuk utama Masjid Agung Demak yang keadaannya sudah mulai rusak sehingga saat ini disimpan di museum dalam Masjid Agung Demak. Peninggalan yang ketiga ada Soko Guru atau Soko Tatau. Soko Guru ini merupakan tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu sebanyak 4 buah dengan diameter 1 meter. Cerita unik dari Soko Guru ini yang dibuat oleh Sunan Kalijogo. Akibat dari keterbatasan waktu dan bahan kayu, Sunan Kalijogo mengumpulkan tatal atau kulit kayu yang berasal dari sisa pahatan Soko Guru lainnya, dijadikan satu, dibuatlah kekurangan satu Soko Guru itu. Inilah yang menyebabkan Soko Guru diberi istilah dengan Soko Tatal. Peninggalan yang keempat ada beduk dan kentongan. Beduk dan juga kentongan ini dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat di sekitar masjid untuk menandai masuknya waktu sholat. Kedua benda ini ditemukan dalam Masjid Agung Demak dengan bentuk seperti tapal kuda dengan filosofi saat dibunyikan atau dipukul maka rakyat sekitar masjid harus datang untuk menunaikan sholat. Peninggalan yang kelima ada situs kolam wudhu. Kolam wudhu ini ada di halaman Masjid Agung Demak dan dulu sering dipakai untuk tempat wudhu para musafir dan juga santri yang akan melaksanakan sholat. Akan tetapi sekarang kolam wudhu ini tidak lagi dipergunakan. Dan peninggalan yang keenam ada makam Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said merupakan salah satu dari wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Makam ini terletak di Desa Katilangu berdekatan dengan Demak Kota. Dari kalian pasti pernah berziarah ke situ ya, di Katilangu. Makam Sunan Kalijogo ini sekarang menjadi sebuah situs yang sering didatangi para peziarah dan juga wisatawan religi dari berbagai wilayah di tanah air. Demikianlah pembahasan atau ulasan singkat kerajaan Islam pertama kali di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Demak.
mulai awal berdiri, perkembangan, dan berbagai peninggalan kerajaan Demak. Untuk menambah wawasan materi kalian, bisa belajar sendiri dari buku paket atau media belajar web lainnya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia dan terus jaga kesehatan kalian di rumah ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.